Satu, dua, tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sehat semuanya. Yang masuk siapa hari ini? Ini ada teman yang masuk ya? Tapi semuanya sehat kan? Oke, sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita sudah diberikan nikmat sehat, maka kita awali kegiatan kita pada pagi ini dengan baca surat Al-Fatihah dan juga akan dibacakan. Amin. Al-Fatihah. Selesai. Baik. Hari ini kita akan mengupas tuntas materi bahasan pada konsep bioteknologi. Oke. Bioteknologi. Apakah pernah dengar kata-kata itu? Tidak. Belum kan? Belum. Oke. Kalau 9 kalau tidak salah harusnya ada di SMP. Ada ya? Ada. Oke. Jadi bioteknologi itu seperti yang kemarin sudah pernah dikupas. Bioteknologi adalah proses pembuatan produk makanan atau minuman atau rekayasa teknologi dengan bantuan mikroba atau mikrobiologi. Nah, yang hari ini yang ingin saya teruskan, yang ingin saya lanjutkan adalah tentang bioteknologi modern. Pernah dengar bayi tabung? Bayi tabung itu berarti bayi yang dilahirkan di tabung, gitu. Atau ada bentuk tabung atau gimana? LPG. Bayi LPG gitu ya. Kemudian pernah dengar cloning? Cloning itu gini. Cloning itu adalah ada orang mati, kemudian bagian tubuhnya diambil, kemudian bagian tubuh itu akan menghidupkan orang itu lagi. Pernah dengar? Oke. Kita akan diskusi secara mendalam tentang apa itu bioteknologi, dan sepertinya kita juga perlu melihat film-film yang memang berbicara tentang perkembangan teknologi. Siap. Oke, siap ya? Siap. Oke. Baik, sebelum ke sana saya ingin mengawali terlebih dahulu dengan mengetahui gaya belajar. Gaya belajar itu ada 3. Gaya belajar itu yang akan mempermudah saya dan kita semua untuk menerima materi. Ada audio, ada visual, ada kinestetik. Oke. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan membagikan lembar ini. Tolong diisi dengan jujur, tulis nama, kelas, kemudian setelah itu kita butuh waktu 10 menit saja untuk mengerjakan. Setelah selesai dikumpulkan, kemudian baru kita akan memulai kegiatan belajar ini. Kalian jawab dengan jujur, tulis. Ya, berlihat. Oke, terima kasih. Ada yang kurang? Atau yang belum dapat? Sudah dapat semuanya? Oke, 10 menit dari sekarang isi dengan jujur dan pastikan kalian bisa mengenal dan memahami maksud otaknya di sana. Kalau ada yang kesulitan boleh konfirmasi dengan saya. Kesulitan.
Ada kesulitan? Ya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan, jangan tergesa-gesa, jujur dengan yang kamu lakukan. Yang sudah selesai, sekarang boleh dikumpulkan. Yang sudah selesai, silakan kalian boleh membuka handphonenya atau menyiapkan handphonenya untuk paket, untuk tulis, untuk persiapan kegiatan belajar kita.
selesai boleh buka handphonenya, siapkan buku tulisnya, buka atau cari materi tentang bioteknologi modern. Bentar ya, kalian buka catatan dulu. Sampai prosesnya, teman-teman belajar kalian. Oke, perhatikan dengan baik. Lembar isi yang sudah kalian isi tadi barusan itu ada 3 kelompok, ada A1, ada B1, ada C1. Oke. Kalau A, jadi dari total yang kamu kerjakan sering, kadang-kadang dan jarang tidak akan ada poinnya, karena dia akan dikalikan 0. Oke. Jadi nanti kita akan membandingkan antara A, B, dan C, mana yang lebih dominan, mana yang nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu yang menentukan kamu Jam ketiga telah selesai. Saatnya memasuki jam keempat. Cermati dengan baik. Pertanyaan di poin A itu adalah mengarah pada visual. Pertanyaan di poin B itu mengarah pada auditory. Pertanyaan di poin C itu adalah kinestetik. Oke. Jadi nanti kalian otomatis akan saya bagi sesuai dengan kelompok. Ustaz, mungkin nggak kalau saya tuh audio dan visual? Mungkin sekali. Ada beberapa di antara kita yang memang menerima pesan itu melalui auditori, tetapi bisa paham lagi dengan visual. Oke, ya, itu ya. Baik, jadi itu nanti akan mempermudah saya untuk mengidentifikasi. Apakah itu bisa berubah? Bisa. Ketika hari ini kamu nggak mood,
tidak fokus, kamu bisa menjadi auditor. Besok ketika kamu dalam keadaan baik-baik saja, sudah final, kamu bisa jadi visual. Ya, artinya balik ke kamu kan. Oke, perhatikan saya akan bacakan hasil dari instrumen assessment diagnostik untuk Mas Muhammad Niam. Skor tertingginya itu sangat tipis sekali, ada di visual itu 17, auditory 16, kinestetik itu 15. Artinya anak ini berarti punya kecenderungan tiga-tiganya dimiliki. Ya, di sini saya meletakkannya di visual. Sesuai dengan tema ini. Para Ghazali skor tertingginya ada di visual. Krista Alia skor tertingginya ada di auditori. Puswatu Nasana skor tertingginya ada di auditori 21. Ini isinya dengan jujur kan? Aziza skor tertingginya ada di auditori. Bintang Rahmat skor tertingginya ada di kinestetik. Kelompok E. Furqan skor tertingginya ada di C, kinestetik. Kinestetik itu berarti itu nggak besar sama penduduk. Ini muter. Oke. Agung Tri Wicaksono ini skornya draw, ada di visual dan kinestetik. Jadi saya masukkan, saya mau kinestetik atau visual karena nilainya sama. Visual, oke. Zidan Hadi skor tertingginya dari kinestetik. Ya, sesuai ya. Berarti nggak dibohong, nggak bohong ya. Pak Levi ada di visual. Positif. Jadi nanti kalian akan saya dudukkan sesuai dengan kelompoknya. Tapi ini nggak jadian toh? Oh, tak. Materinya sudah dibuka, biar modern. Buka dulu. Gak usah, buka dulu, dibaca dulu. Ya.
Jangan materi, belum ngapain ya? Ya. Bukan itu. Belum. Oke, coba. Yang banyak itu di A ya. Oke, saya umumkan yang A atau yang visual. Sukma, Dana, Fadli, Dinda, Syifa. Silakan boleh pindah tempat ke sini dulu. Kamu berdiri, yang lain ke sini. Yang lain saya sebutkan tadi. Saya berdiri dulu. Saya tempat. Ya, yang lain saya sebutkan di sini. Syifa, Dinda, Fadli, Dana, sama Sukma Yoga. Oke. Tadinya kelompok yang kedua ini ya, Ellen, Tiam, Farel, Agung, dan Pak Levi. Ya, Mas, dulu. Yang di sini Krista, Kuswatun, Aziza, sini, sama dari dulu. Oke, nanti yang ini Francisca sama Andrea. Oke, selanjutnya yang di sini ya, Dias, Tasya, Adit, sama Bintang. Kemudian yang di sana, dulu. Dia. Yang di sini ya. Zidan. Oke, ini agak saya panggil berdiri dulu biar enak. Zidan,
Vulkan. Laila. Laila tulis saya. Kemudian virus sama Fadli, silakan di sini. Kelompok B. Kemudian Indaka, Indaka ini aja ya. Ambil kursi lagi mas. Namun ya, perhatikan dengan baik. Ini berdasarkan kemampuan, kecenderungan kalian dalam gaya belajar. Sehingga saya berharap mari kita sama-sama mencoba untuk memecahkan masalah sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke, jadi ini kelompok 1 visual, kelompok 2 visual, kelompok 3 ini auditori. Ya, auditori ada 7 orang. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1 aja. Ini kan sama-sama cek kan ya? Ya, jadi 1 aja. Oke, sudah ya. Jadi kita punya 4 kelompok besar ya. Punya 4 kelompok besar. Kelompok 1, 2, jadi 1, jadi 1. Ya, oke. Sambut. Karena pembagian kelompoknya sudah dilakukan, tolong dicapai dengan baik. Dari depan bisa saya dibantu? Bisa. Itu kursi yang nggak kepake sampai geser ke belakang kawan. Bisa, geser ke sana ya. Baik, sambil menunggu pembagian teman-teman, sekarang kalian sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing sesuai dengan gaya belajar. Berarti otomatis kita harusnya lebih mudah dalam mengerjakan aktivitas kita. Hari ini saya akan berdiskusi dengan kalian tentang materi bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini akan kita diskusikan selama 4 kali 45 menit atau 2 kali pertemuan. Jadi hari ini sama besok. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah tujuan pembelajaran dan elemen-elemennya. Nah, elemennya pada fase ini, di fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional maupun global terkait pemahaman fenomena berbahaya hidup dan peranannya, virus dan peranannya, dan ini yang akan kita menjadi poin pentingnya, inovasi teknologi biologi dan interaksinya dalam perubahan lingkungan. Jadi kita akan mencoba bersama-sama mengamati, mencermati, dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan bioteknologi modern. Nah, pada saat pembelajaran hari ini, saya akan menggunakan yang namanya proses pembelajaran berbasis masalah. Jadi kalian akan saya berikan satu topik permasalahan, kemudian topik permasalahan itu akan kalian diskusikan melalui kelompok, kemudian di tahap-tahap selanjutnya kalian akan melakukan pencarian informasi, kemudian informasi setelah diperoleh, kalian akan melakukan presentasi. Nah, presentasinya sesuai dengan keinginan kalian. Berarti kalau yang visual jelas dia akan menggunakan PowerPoint atau menggunakan video. Yang audio kalian bisa menggunakan mind mapping. Mind mapping itu seperti kayak seperti di depan. Ini adalah contoh mind mapping. Ya, bergambar atau kegiatan yang lain atau menggunakan aktivitas yang lain. Nah, kalau yang kinestetik jelas kalian akan menggunakan peragaan. Ya, mungkin video juga is oke karena video itu nanti akan melihatkan aktivitas kalian. Seperti itu ya. Tapi itu nanti menjadi pokok diskusi kita di akhir nanti. Oke. Jadi materi kita akan membahas tentang apa tadi? Bioteknologi. Jadi kita akan menggunakan proses
pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini aktivitas yang akan kita lakukan. Ada tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama adalah kita akan menganalisis jenis-jenis bioteknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu kan kemarin masih ingat nggak ada kejadian di Bromo kebakaran? Oke. Kira-kira kalau kebakaran itu yang di sana itu yang hilang apa kira-kira? Flora itu tumbuhan. Selain flora ada nggak? Fauna, hewannya pasti jelas ada yang mati besar atau kecil. Nah, kalau masyarakat kitanya tidak menjaga lingkungan dengan baik, jelas tanaman tumbuhan itu akan mengalami pengurangan yang luar biasa. Nah, bioteknologi ini nanti akan menjawab apakah bisa dengan bioteknologi ini tanaman bisa lebih banyak, atau kita akan menemukan yang namanya istilah cloning. Dan yang menarik adalah tentang bayi tabung. Ini yang nanti akan menjadi pokok diskusi kita. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis tahap-tahap penyelesaian pelanggaran keanekaragaman hayati. Kita akan mengamati tahap-tahapannya, prosesnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, peserta didik akan mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan. Jelas, yang namanya teknologi itu punya sisi positif, sisi negatif. Jadi kita akan belajar lebih banyak. Dan yang terakhir adalah kita dapat atau kalian diharapkan mampu menyajikan data, presentasi ke teman-teman tentang apa sih materi yang sudah kamu diskusikan tadi. Jadi itu yang akan kita lakukan pada hari ini. Indikator pencapaiannya jelas, kamu bisa menganalisis, kamu bisa menyajikan, dan kamu bisa mengkomunikasikan dengan yang lain. Jadi itu yang perlu saya sampaikan pada kegiatan aktivitas kita pada hari ini. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pernah dengan istilah bayi tabung? Nah ya, bayi tabung itu kemarin saya lihat angkanya tuh harganya 17 miliar untuk bisa mendapatkan bayi tabung. Ya, jadi bayi tabung itu ternyata mahal. Makanya banyak orang yang pengen punya anak. Pernah dengar nggak ada orang tua yang meninggalkan anaknya, membuang anaknya? Pernah dengar itu? Sering sekali. Alasannya satu, nggak siap jadi orang tua. Alasannya nggak siap punya anak. Kalau nggak siap punya anak, kalau nggak siap punya jadi orang tua, kenapa kamu mau berusaha? Rata-rata kan kejadiannya karena hamil di luar nikah. Saya, jadi kita akan melihat fenomena itu. Kemudian apakah bayi tabung itu sama seperti penciptaan manusia? Kira-kira halal, haram, kira-kira subhan. Oke. Kita nanti akan ketemu jawabannya di sana. Ya, jadi itu yang akan kita lakukan aktivitasnya. Kemudian apa namanya? Hari ini kalian sudah saya bagikan jadi beberapa kelompok. Tadi tahapan-tahapan yang akan kita lakukan adalah kita tadi sudah mengawalinya dengan pembukaan, kemudian pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar. Kemudian nanti kita akan menyampaikan atau melaksanakan kegiatan PBL, materi bioteknologi modern. Kemudian nanti dari masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusi, dan terakhir kita akan melakukan ujian atau tes pemahaman. Baik, silakan saya mau membagikan lembar kerja. Oke, jadi untuk yang kelompok visual nanti akan kelompoknya 1, 2, ini bahan ajarnya. Oke. Perhatikan dengan baik, silakan kamu bisa cermati, itu adalah lembar kerja yang akan kalian dapatkan, itu bahan ajarnya. Kemudian nanti diskusi kelompok.
Handphonenya silakan boleh digunakan. Ya, handphonenya silakan boleh digunakan. Cermati pada untuk kelompok visual, silakan kalian buka di grup kelas. Ada beberapa video yang akan saya kirim. Silakan kamu bisa mengakses dan kamu mengamati. Itu nanti yang akan kita lakukan. Nah, cermati dengan baik. Jadi nanti untuk yang visual, berarti kelompok A1 A2, kalian nanti akan mengamati video. Kelompok 3 dan kelompok 4 akan membaca artikel yang ada di bahan ajar yang sudah saya sebarkan, yang sudah saya kasihkan kalian. Silakan kamu catat, silakan kamu pahami, silakan kamu cermati. Kamu boleh buka internet untuk bisa melengkapi pemahaman kalian. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Ada? Ya. Oke. Perhatikan dengan baik. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita akan berdiskusi tentang bioteknologi modern. Jadi saya akan menyampaikan terlebih dahulu sedikit konsep tentang apa itu bioteknologi. Selanjutnya, kalian nanti akan melakukan diskusi sesuai dengan bahan yang sudah saya berikan. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, silakan nanti kalian akan membuka video. Ya, ada 9 video, tapi kamu boleh pilih salah satu di masing-masing kelompok. Jadi bagi tabung ada 3 video, untuk jaringan ada 3 video, kemudian cloning ada 3 video. Kamu pilih salah satu saja. Satu. Jadi kamu cukup melihat minimal 3 video saja. Oke. Untuk yang kelompok 3 dan kelompok 4 itu sudah ada artikel, sudah ada tulisan, sudah ada bahan bacaan. Silakan kamu boleh dibaca, boleh dicermati, ditambahkan dari informasi-informasi yang diperoleh. Oke. Baik, saya akan jelaskan lebih dahulu sedikit penguatan tentang apa itu bioteknologi. Bioteknologi adalah konsep pemahaman tentang bagaimana melibatkan makhluk hidup dalam menciptakan sesuatu hal yang baru. Karena bioteknologi itu diambil dari 2 kata. Bio itu makhluk hidup, teknologi adalah proses. Bioteknologi diklasifikasikan menjadi 2 atau dibagi menjadi 2. Ada bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Insya Allah sampai sudah pernah dengar yang namanya bioteknologi tradisional. Contohnya apa? Yang sering kamu lihat, yang sering kamu konsumsi. Tempe, oke bagus. Ada lagi? Tape, oke good. Ada lagi? Tahu, coba. Tahu itu menggunakan bioteknologi atau tidak? Tidak. Keju, betul, bagus. Ada lagi? Yogurt, good. Terus? Minuman. Donat, oke. Karena kita makan karnipan, betul. Ada lagi? Kalau mau bikin soto, bisa enggak apanya? Oh ya, bukan. Bukan, bisa, betul. Ada lagi? Kacang difermentasi jadi apa? Oh, oke. Kecap adalah salah satu contoh bioteknologi konvensional atau tradisional. Kenapa dikatakan tradisional? Karena bisa dibuat secara personal atau secara industri di rumah. Tapi kalau modern butuh yang namanya teknologi. Nah, hari ini saya akan membahas secara detail apa itu teknologi kultur jaringan, apa itu cloning, dan apa itu bayi tabung. Nah, di sini kultur jaringan itu ditemukan dengan nama lain tissue culture atau culture tisu.
Kultur jaringan adalah perbaikan tanaman secara vegetatif. Masih ingat ya, ada vegetatif, ada generatif. Vegetatif itu adalah proses perkawinan tidak menggunakan jantan dan betina. Oke? Kalau generatif ada jantan, ada betina. Ada proses. Kemudian metode untuk mengambil bagian tanaman seperti sekelompok sel, jaringan atau organ yang ditumbuhkan dengan kondisi aseptik. Jadi kayak gini. Sebenarnya kita sebelum ada kultur jaringan ya, yang modern, pernah nggak sih kamu pernah di rumah punya tanaman singkong, batang singkong, dipotong kecil-kecil, ditancapin ke tanah, jadilah singkong baru atau tanaman baru. Kemudian pasti ada di antara kamu yang menggunakan kayak semacam cocok bebek, pernah tancap dan seterusnya. Nah, kultur jaringan ini adalah sesuatu hal yang menarik. Jadi kalau misalnya saya itu punya daun atau punya tanamannya tanaman langka itu sudah hampir punah. Tanamannya saya ambil daunnya, kemudian dari daun itu misalnya saya lakukan di daun ya. Saya potong menjadi 12 atau menjadi 12 potongan kecil. Kalau saya masuk ke dalam cawan-cawan 12, maka akan muncul menjadi 12 jenis tanaman langka. Itulah kultur jaringan. Dan dia dilakukannya di laboratorium di sebuah tempat. Kita sering nyebutnya namanya istilahnya rumah kaca. Tahu? Ada kan? Jadi kultur jaringan itu keren. Kenapa keren? Karena dia bisa memperbanyak tanaman dengan waktu yang cepat. Karena kalau kamu mau menghidupkan tanaman dengan cara generatif, berapa puluh tahun kamu harus nunggu tanaman itu harus banyak. Ya loh, benar nggak? Nah, kultur jaringan ini bisa menjawab permasalahan kita. Nah, tapi ada syaratnya. Dia harus dilakukan dalam keadaan steril. Steril itu bersih atau aseptik. Ini tekniknya, ini yang saya tadi bilang. Nanti secara detail ada di sana. Nah ini alur ketika kita mau menggunakan atau kultur jaringan tanaman pisang. Tapi kalau kultur jaringan ini dilakukannya di lab loh ya, bukan di rumah, bukan di tanah. Karena media itu kalau pakai tanah, media pakai tanah itu kalau sudah besar baru dipindah. Pemilihan calon induk, pengambilan calon eksplannya, persiapan eksplan, diinisiasi atau ditumbuhkan terlebih dahulu, ada permajaan, aklimatisasi atau disesuaikan dengan lingkungan, kemudian pengakaran di dalam tabung atau dalam botol, kemudian subkultur, kemudian dia akan multiplikasi, penggandaan. Bisa. Nanti lain waktu kita harus jalan-jalan ya, biar kamu bisa tahu bagaimana atau ada balai bisa untuk budidaya tanaman. Tentunya ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya adalah kalau dengan kebanyakan tanaman sangat normal dapat dilakukan dengan cepat dan jumlah yang sangat banyak. Tapi rugi atau kekurangannya mungkin kita butuh dana yang besar, butuh uang yang besar, uang yang banyak. Kemudian tanaman ini kalau tumbuh di lingkungan, kalau nggak pas atau tidak dirawat, dia akan menjadi racun bagi lingkungan. Itu secara umum. Nah, tadi saya bilang, membutuhkan biaya operasional, fasilitas yang mahal, tenaga kerja yang khusus, dan harga bibitnya lebih mahal. Itu secara teknis. Kegunaannya banyak sekali, nanti bisa ngomongkan di situ. Kemudian ini beritahu. Nah, apa namanya ada bayi dalam tabung gitu ya. Program bayi tabung atau in vitro menjadi salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan anak. Ya. Ada satu pendapat menarik yang kadang ngawur tapi kudu diingatkan kembali. Ada lagi. Lah iya, sudah nikah, pengen punya anak susah.
Tapi ono sing gak nikah pacaran gampang dari anak. Pernah dengar itu? Ya memang itulah godaannya setan begitu. Pengen ngajarin kamu untuk gak usah nikah. Kalau pengen punya anak ya gampang. Bahkan di luar negeri sana, di luar negeri, di zaman yang liberal, Amerika, Eropa, mereka mengatakan gitu. Ngapain sih harus menikah? Menikah itu meribetkan, mempersulit, tidak membuat kita tuh berkarir. Sehingga mereka akhirnya memilih untuk tinggal bersama tanpa ikatan. Kalau nggak cocok ya sudah pisah. Itu yang mereka di kepala. Makanya seks bebas itu jadi menunya. Indonesia sekarang sudah mulai mengikuti. Sudah mulai mengikuti. Indonesia ada beberapa artis-artis terkenal yang mengikuti yang proses bayi tabung. Dulu saya sempat kepikiran itu. Dulu 6 tahun saya belum dikasih keturunan, saya mikir bayi tabung. Tapi tak pikir-pikir 17 miliar ya. Kena botol bas kerupuk, barang-barang yang sampai ya. Ternyata Allah berkehendak lain, saya dikasih ya dengan anak yang luar biasa. Kalau kamu ada salah satu guru ekstra pramuka saya, namanya Bu Fauzia Indah. Beliau adalah pasangan suami istri yang baru dikasih keturunan itu setelah usia 9-10 tahun. 9-10 tahun baru dikasih keturunan. Tapi ajaibnya, anak yang diberikan ini dia hafid Quran. Dia menjadi bintang, dia menjadi rebutan sama pondok pesantren yang ada di Indonesia. Allah itu ngasih keturunan itu memang sesuai dengan kemampuan anak-anaknya, sesuai dengan kemampuan hamba-hamba. Bayi tabung adalah solusi yang diciptakan manusia untuk bisa menjawab pertanyaan kalau pengen punya keturunan. Oke, ya konsepnya begitu. Kemudian nanti lebih detailnya sana. Pertama, cek kondisi telur. Berarti telurnya si perempuan itu dicek dulu kondisinya seperti apa. Kemudian suntik hormon, ada rangsangan hormon, kemudian hormon dari luar. Konsekuensinya bayi tabung ini kematian, kerusakan. Kemudian setelah itu pengambilan sel telur satu diambil dulu, kemudian baru nanti proses penanaman. Jadi gini, bayi tabung itu gini, sel telur ketika suami istri melakukan hubungan badan ternyata tidak subur. Jadi perempuannya subur, laki-lakinya tidak, laki-laki subur, perempuannya tidak. Itu yang terjadi. Sehingga telur diambil, sel sperma diambil, kemudian dimasukkan dalam tabung, dikondisikan sedemikian rupa, jadilah proses yang namanya fertilisasi. Fertilisasi itu proses peleburan. Sel telur jantan, sel telur betina dalam sebuah tabung. Kemudian di tabung itu sudah jadi embrio, nanti disuntikkan ke rahim perempuan. Jadi bayi ini nggak dilahirkan dari tabung. Tabung itu hanya tempat untuk menyatukan saja, meleburkan saja. Jadi tetap bayi tabung ini alamat hamil, artinya masuk dalam perut. Nah, di India ada kasus yang namanya sewa rahim. Jadi ada perempuan tertentu yang khusus untuk menerima suntik. Dia nggak pakai hubungan badan, enggak. Dia disuntik sehingga dia tuh hamilan. Nanti pasangan suami istri itu nunggu sampai nanti lahir. Ada filmnya. Nanti kamu mau saat akan saya kasih contoh. Maksudnya gini, betapa luar biasanya teknologi. Ya. Oh jadi bisa, aku sering sakitnya nggak elang, mari kita kontak baik biaya tabung. Misalnya gitu nanti, enggak lah, Aziza masih banyak laki-laki yang bertanggung jawab yang akan memperjuangkan kamu. Ya, jadi bayi tabung itu opsi terakhir. Ini jadi artis saya, ya. Ini jadi orang biasa masih bisa dengan cara normal, kenapa harus tadi? Mendingan kalau berbayi tabung tadi kasih ke
panti asuhan, kita kasih senyuman manis untuk anak-anak yang tidak beruntung itu tadi. Mungkin itu jalan kamu nanti akan mendapatkan itu. Ya, oke ya, kasih saya. Ya. Nah ini, peluang bayi tabung kalau ibunya usianya di bawah 35 tahun, 40-50%. Kalau 38 tahun, 15-25%. Kalau di atas 40 tahun, 15%. Pak, Alban umur saya di 60. Kita umur. No. Halo, mau tahu boleh tabung? Tabung gas. Nah, semacam. Sekarang cloning. Oke. Cloning melalui tenaga besar sejak ditemukannya yang namanya domba Dolly. Hewan peliharaan hingga yang terancam punah dapat duplikasi dan bahkan muncul untuk menghidupkan kembali gajah mamut kuno yang telah punah. Jadi cloning itu seperti menghidupkan kembali, dan itu jelas akan berlawanan dengan agama. Jelas, ya, seolah-olah ada Tuhan yang menciptakan. Cloning Dolly menunjukkan kepada dunia bahwa sangat mungkin memprogram seluruh DNA di dalam inti sel dewasa yang akan memunculkan binatang baru. Setelah secara tak terduga menciptakan sebuah embrio, akhirnya melahirkan Dolly. Kejadian itu mengejutkan dan membingungkan. Jadi akhirnya namanya makhluk hidup gabungan dari dua hewan. Misalnya gini, Zidane itu senang sama monyet. Lalu ada monyet, kemudian sama kucing. Monyet sama kucing dikawinkan. Munculnya individu baru. Ya kalau pertanyaan sama Zidane. Nah ini, kalau ini di dunia ini yang terjadi di dunia fenomenanya. Garlic, kucing cloning pertama di Sinogen, sebuah perusahaan Cina. Jadi kucing cloning, kucing yang sudah mati, terus asalnya diambil terus dihidupkan lagi. Kemudian ada Soan Biotech Research Foundation di Korea Selatan mengkloning anjing untuk pemilik hewan peliharaan. Jadi ada sebuah perusahaan yang khusus menciptakan anjing-anjing, tidak dari anjing-anjing, tapi dari anjing yang sudah dimatikan atau segini. Aku pengen anjing, sing koyo awakmu misalnya. Nah anjingnya itu digawé di lombal. Jadi ini mungkin buat mengobati rasa rindu mungkin ya. Kemudian Bernard McKinney dari Hollywood tersenyum sambil memegang hasil cloning anjing pitbull terrier miliknya yang telah mati di Seoul National University 2008. Jadi anjingnya udah mati, terus dihidupkan lagi. Borong kan? Dihidupkan itu bukan berarti bukan. Ada bagian tubuhnya yang diambil, kemudian dengan teknologi tadi akhirnya muncullah individu baru dengan sifat yang menurut dia sama. Di Qatar, permintaan cloning onta meningkat karena adanya perlombaan kecantikan onta. Onta aja ada lomba kecantikannya. Ya, masa kalah di onta? Oke, manfaat cloning memperbanyak spesies untuk mencegah kepunahan. Menghidupkan spesies yang punah dengan cloning DNA-nya. Ini manfaat. Jadi cloning itu nggak jauh beda dengan kultur. Kalau kultur janin itu pada tumbuhan. Kalau cloning pada tumbuhan. Jadi kalau tanya Zidane punya teman dekat atau punya mantan yang membahagiakan menyenangkan hati, nah itu bisa Yang keempat, saatnya memasuki jam ilmuwan. Ya. Tapi ya duitnya banyak. Makanya saya pesan sama juga, kalau suka sama orang biasa aja, biar nggak pas kehilangan itu bisa merasakan. Karena ada waktunya kamu juga harus menerima hadiah baru. Oke, materi dari saya selesai. Silakan, karena habis ini udah istirahat, kita lanjutkan besok ya. Jadi silakan kalian diskusikan materi yang sudah saya berikan tadi, kemudian
LKPD-nya kamu diskusikan. Besok kita ketemu lagi, kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Ustadz di grup. Kemudian besok kita sekaligus juga akan merancang bahan presentasi yang akan kamu lakukan. Betul ya? Ada yang tanyakan sebelum saya tutup? Cukup? Terima kasih atas perhatiannya. Sukses buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.